Nah, dan mengenai dari laga-laga malam hari ini ya. Oke, untuk laga malam hari ini saya mulai membahas pertandingan dari ini dia dari Liga Champion. Oke. Real Madrid menghadapi Celtic, AC Milan menghadapi Salzburg, Juventus menghadapi PSG, kemudian di laga yang terakhir Man City menghadapi Sevilla. Nah, mudah-mudahan cukup baik ya untuk laga malam hari ini, dimana di laga pertama untuk laga ini kita akan membahas pertandingan Real Madrid menghadapi Celtic. Nah, jadi untuk laga Real Madrid Celtic ini kita bisa melihat dari line up pemain ya untuk kedua tim. Lumayan cukup baik ya untuk tuan rumah Real Madrid. Sudah dipastikan Benzema ini sudah bisa bermain ya, kemudian Tchouaméni, dan Celtic ada dua pemain tidak bisa bermain. Kita bisa melihat dari pertandingan pertama untuk kedua tim, di mana pada waktu itu dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 3-0 saat bertandang ke Celtic. Dan mengenai dari forma 5 laga terakhir untuk Real Madrid seperti ini, oke. Mereka tumbang saat menghadapi Leipzig dengan skor 3-2. Dan Celtic imbang menghadapi Shakhtar Donetsk 1-1. Nah, mengenai dari peringkat sementara untuk kedua tim, dimana Real Madrid ini posisi mereka belum aman ya jika menelan kekalahan ataupun hasil imbang, dengan catatan Leipzig meraih kemenangan. Jadi untuk laga ini Real Madrid harus meraih kemenangan di kandang, tepatnya di Bernabeu ya. Oke, untuk laga ini menurut versi saya sendiri setelah memahami dari pasaran handicap dan statistik untuk kedua tim, saya memutuskan untuk laga ini lebih rekomen berada di Real Madrid ya. Madrid, oke. Madrid untuk laga ini rekomen berada di Madrid per 1/3 handicap. Ya, laga ini rekomen berada di Real Madrid, ini saya isikan bintang. Kemudian untuk analisis skor over 3/4 gol. Laga ini bisa melebihi dari 3 gol ya menurut versi saya sendiri, karena memang dari melihat dari forma kedua tim, pengaruh Benzema memang sangatlah kuat ya. Besar kemungkinan Benzema akan bisa bermain untuk laga kandang saat menghadapi Celtic. Kemudian membahas di laga yang kedua, saya pergi ke pertandingan AC Milan menghadapi Salzburg. Terlihat dari line up pemain untuk kedua tim, di mana AC Milan 4 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Salzburg cukup sama, ada 4 pemain juga. Mengenai dari peringkat sementara dari grup E, di mana AC Milan berada di peringkat 2 dengan meraih 7 poin, sedangkan Salzburg berada di peringkat 3 dengan meraih 6 poin. Kedua tim hanya selisih 1 poin. Terlihat dari pertemuan pertama pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Terbuka lebar untuk laga ini berakhir di skor over ya, ataupun under. Nah, untuk laga ini setelah melihat dari pasaran handicap, rekomen lebih ke handicap ya, untuk laga AC Milan menghadapi Salzburg. Jadi untuk laga ini memegang AC Milan ya. Milan per 3/4 handicap. Kemudian untuk analisis skor, malah saya melihat berada di under goal ya untuk laga ini. Di AC Milan saya melihat malah berada di under goal. Kemudian di laga berikutnya, tepatnya di laga yang ketiga, untuk laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Juventus yang akan menghadapi PSG. Dan pemain untuk Juventus sangat banyak pemain mereka tidak bisa bermain ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ya, 12 pemain. Sedangkan dari PSG ini Neymar masih akumulasi kartu kuning, Kimpembe masih cedera, Dembele dan Pereira. Peringkat sementara dari grup H ini, dimana PSG berada peringkat 1 memiliki poin yang sama dengan peringkat 2 yaitu Benfica. Jadi untuk catatan ini Juventus masih bertahan di peringkat 3 ya, peringkat 3. Sebenarnya kedua tim sama-sama mengejar poin ya, mau tidak mau Juventus harus tetap di peringkat 3 ke Liga Eropa. Jadi terlihat dari pertemuan kedua tim ya, atau head to head, memang terlihat di sini PSG sangat sulit meraih kemenangan di kandang Juventus ya. Di kandang Juventus selalu sulit dalam meraih kemenangan, tepatnya di Stadion Allianz Turin. Jadi untuk laga ini rekomen ke under goal saja ya. Untuk laga Juventus ini rekomen ke under goal saja ketimbang handicap. Under goal dari handicap tetap di PSG.
Saya tetap menaruh harapan di PSG mampu menangkan laga mungkin dengan selisih 1 gol, mengingat pemain Juventus sangat banyak mengalami cedera untuk laga ini. Sedangkan masuki di laga yang terakhir, saya membahas pertandingan Manchester City menghadapi Sevilla. Sudah dipastikan striker mereka Erling Haaland mengalami cedera. Total ada 5 pemain untuk kedua Manchester City tidak bisa bermain. Sedangkan Sevilla juga cukup sama ya, 5 pemain juga. Mengenai dari peringkat sementara, di mana Manchester City dari grup G berada di peringkat 1 dengan meraih 11 poin dari 5 laga, mampu mencetak 11 gol dan kebobolan 1 gol saja. Sevilla masih berada di peringkat 3 dengan meraih 5 poin dari 5 laga. Jadi untuk laga ini terbuka lebar untuk Dortmund bisa menjadi runner up, dengan catatan hasil seri pun tetap berada di peringkat 2 ya, karena memang perolehan poin dengan Sevilla berjarak 3 poin saja. Jadi untuk laga ini mungkin Manchester City mampu yang menangkan laga. Kita bisa melihat Manchester City ini sangat tajam ya lah. Oke, dari City per handicap mungkin mentok 2-0 atau sampai 3-0 saja, dengan catatan kita bisa pegang under 3/4 gol. Oke, ini dia. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Oke, dimana di laga yang pertama untuk laga Real Madrid menghadapi Celtic, rekomend berada di Real Madrid per 3/4 handicap, analisis skor over goal. Kemudian di laga yang kedua AC Milan menghadapi Salzburg, rekomend berada di AC Milan per 3/4 handicap, analisis skor saya melihat di under goal. Kemudian di laga yang ketiga untuk laga Juventus menghadapi PSG, rekomend berada di under goal ya, ketimbang handicap, dengan catatan dari handicap masih kuat berada di PSG per setengah handicap, mengingat untuk line up pemain Juventus sangat banyak pemain mereka yang mengalami cedera. Sedangkan di laga yang terakhir Manchester City laga kandang, saya cukup berani City pur 1/3/4 handicap, analisis skor under goal. Nah, itu dia mengenai dari laga kemarin, laga malam hari ini ya. Jadi jika ada perubahan handicap dan over under semua akan saya bahas di grup WA. Untuk build parlay semua menyusul di grup WA. Seiring berjalannya waktu kita akan sama-sama mengamati dari pasaran handicap. Oke, ini saja mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.